Nah itu padahal dia pakai motor Terabas tapi ogah nginjek lumpur, suka aneh-aneh si Pak Bos ini. Kayaknya dia malas cuci motor, padahal itu motor mau dicuci juga. Malu-maluin aja dia itu pakai motor ban kembang Terabas, ogah nginjek lumpur. Nah loh. Hey guys, kali ini gue mewakili papanya Axel atau si Pak Bos yang lagi gabut di suatu hari Minggu sambil review pemakaian Honda ADV 150 pemakaian selama 5 tahun setengah lebih. Ini itu si Pak Bos bersama rombongan gengnya. Ada Om Chandra dan istrinya, terus ada Om Kudil dan Teh Juleha, terus dan Mang Dodo, ada juga Mang Kumis dan Om Cireng, dan juga ada Om Toke, ditambah istri anak sama pasukannya. Posisi kita ini di Pangalengan yang rencananya akan ke kebun teh Riung Gunung. Waktu sudah menunjukkan sekitar jam setengah 10 pagi menjelang siang. Sebenarnya kita berangkat pagi banget, cuma Om Chandra ada trouble di jalan. Motor NMAX-nya mengalami ban bitu dan harus ditambal sulam. Ya, jadi kita harus nunggu dulu di bundaran Pangalengan karena Pangalengan ini itu tempat favoritnya si Pak Bos, jadi dia nggak rewel nunggunya. Padahal lama lo nungguin si Om Chandra. Yang lain ngobrol ini itu, si Pak Bos nimbrung sesekali sambil main game tank a lot di HP-nya. Dan begitu si Om Chandra datang, nggak lama sudahnya kita berangkat nggak pakai lama. Si Pak Bos mengambil posisi paling belakang sebagai swiper. Sebenarnya bukan sebagai swiper sih, dia pingin merekam aja gengnya yang ada di depan buat kenang-kenangan pastinya. Ya gengnya si Pak Bos ini udah pada tua, angkatan para milenial yang ganjen, dan bahkan ada Gen X, kecuali si Pak Bos yang sama tuanya tapi nggak ingat umur. Nah guys, di depan sana itu ada persimpangan. Kalau ambil belok kiri itu nantinya ke situ Cilenca, itu tuh sebuah danau yang terkenal sampai ke Alaska. Pokoknya beruang kutub udah pada tau lah. Situ atau danau ini tuh recommended buat kalian yang pingin menikmati indahnya danau di Pangalengan sini. Dan karena kita ini tujuannya ke kebun teh Riung Gunung, maka kita ambil kanan ke jalan apa ya lupa. Oh ya, Rahong. Di sini tuh banyak banget tempat healing buat kalian. Mulai dari rafting, itu tuh Arum Jeram. Terus ada perkemahan, villa, banyak banget deh pokoknya. Jalan ini itu nantinya tembus ke Gambung Ciwidey dan pemandangannya the best lah. Kalian akan melewati kehidupan urban, perkampungan, kebun teh beberapa kali, lewat hutan belantara. Tapi hati-hati ya, suka ada celeng di hutannya. Kalau lagi apes terus kalian ketemu tuh celeng, bisa diseruduk tuh guys. Tapi untuk keamanannya sendiri, jalur ini termasuk aman dari begal. Karena setahu si Pak Bos yang suka ngobrol-ngobrol sama warga di sepanjang perjalanan, katanya belum pernah ada kejadian sampai saat ini. Oh ya guys, info aja ini mah, jalanan ini tuh dulunya hancurnya nggak ketulungan. Nggak layak lah untuk dilewati, tapi sekarang udah dibeton sepanjang jalurnya. Jadi aman, tapi hati-hati kalau di musim hujan, jalanan licin berlumpur karena longsoran kecil ditambah kabut turun yang menambah penderitaan. Waspada juga longsoran tanah dan pohon tumbang ya guys. Karena di sepanjang jalur ini tuh kebanyakan hutan, ya karena memang melewati gunung-gunung dan bukit. Oh ya, hampir kelupaan disuruh Pak Bos ceritain pengalamannya sama si ADV-nya. Honda ADV 150 punyanya si Pak Bos ini generasi paling awal, yang sekarang udah pada jadi naik ke 160. Dan si ADV ini dikenal sebagai Matic Adventure pertama di kelas 150 cm3 Matic. Ini tuh lahir di akhir tahun 2019, yang gak lama sudahnya COVID-19 datang. Begitu motor ini muncul, si Pak Bos sebenarnya gak begitu excited. Ya bisa dibilang B aja menurut dia. Tapi lama-lama dia jadi terpesona sama nih motor. Apalagi yang warna official launchingnya yang ABS merah hitam, itu bener-bener udah konsep warnanya sama kayak Mo GX, ADV-nya Honda. Dia ngincar dari bulan Februari dan gak ada terus di dealer. Waktu itu ready-nya yang CBS dan ABS-nya yang warna putih hitam. Dan akhirnya di bulan April ada pemberitahuan kalau yang ABS merah hitam udah ada di dealer. Pergilah dia ke dealer Netral Jayadi, Jalan Pasir Kaliki, bawa duit sekarung. Bayarnya pakai cash 37 juta waktu itu. Dan dapat potongan harga sampai 1 juta. Potongan harga itu dia pakai buat beli semua aksesoris resmi Honda untuk ADV-nya. Itu tuh ada handguard, cover body depan, terus karpet kaleng, radiator protektor sampai air deflektor kanan kiri. Jadi nih motor pas diantar callback ke rumah udah ganteng. Sebenarnya katanya ADV 150 ini bukan adventure tapi advance. Gak tau lah, kata Hondanya juga bilang begitu. Tapi diameter roda depan yang lebih besar dari belakang, terus bannya yang udah
dual purpose dari lahir. Terus lagi setang baplang bikin gagah, shock breaker yang panjang kayak jalan tol dan jarak ground clearance yang tinggi. Itu semua udah menjelaskan bahwa motor ini memang untuk adventure, buat dipakai terabas ringan-ringan masih bisa lah itu. Nah, waktu beberapa bulan dipakai, motor jadi geredek, ngeselin, sumpah dah. Si Pak Bos jengkel pisan waktu itu. Baru 3 bulan udah gredek-gredek, padahal motor baru. Tapi pas ngeluh ke dealer, maka digantilah rollernya. Dan anehnya sembuh sampai sekarang udah 5 tahun gak gredek. Kok bisa ya? Dan si Pak Bos heran, apa memang pas baru itu dipasang yang jelek atau gimana? Pas diganti sama yang baru dengan part yang sama, sembuh sampai sekarang. Part lainnya yang bermasalah mungkin gak ada deh, dan normal-normal aja tuh. Kalau semisal ganti kanvas rem, ganti busi, air radiator, yang gitu-gitu mah wajar kali ya. Oh ya, keingetan, nah ini tentang Komstir. Baru 2 tahun pemakaian ini motor, Komstir udah oblak aja tuh. Ini jadi pertanyaan, kan motor adventure, biar dikata semi terabas juga kok Komstirnya begitu ya. Harusnya Komstir itu baru ganti kalau udah 100 tahun pemakaian kan ya. Untuk yang lainnya, ban bawaannya, ban federal ini jatuhnya awet, dan si Pak Bos baru ganti pas udah 4 tahun pemakaian. Kembangnya masih bagus ya, cuma udah pada benjol aja. Si Pak Bos ganti sama ban Corsa ukuran 140 untuk belakang, biar rada-rada gambot dari bawaannya. Yang ukuran 130 kalau ban depan mah sama aja ukurannya nggak digedein. Nah itu padahal dia pakai motor terabas tapi ogah nginjek lumpur, suka aneh-aneh si Pak Bos ini. Kayaknya dia malas cuci motor, padahal itu motor mau dicuci juga. Malu-maluin aja dia itu pakai motor ban kembang terabas, ogah nginjek lumpur. Nah loh, tadi kehalangin mobil parkir tuh. Semakin jauh aja dia ketinggalan sama rombongannya. Oke, kita lanjut. Masalah lainnya itu masalah aki. Di 2 tahun setengah udah diganti. Ini udah mau ganti yang kedua. Udah kelihatan itu lampu indikatornya si aki udah merah muluk. Bener-bener gak awet. Seharusnya 10 tahun baru ganti aki dong ya. Nah guys, di tempat ini tuh ada 2 tempat healing. Sebelah kanan itu yang ada tempat parkirnya itu namanya Base Camp Arjuna Pangalengan. Terus di sebelah kirinya ada yang namanya Sriji Pine Forest Camping Ground. Pakai bahasa Prancis agak sih, Maniripu Macana oke. Ini tuh letaknya itu di pinggir sungai, pas banget di pinggir. Kayaknya enak tuh nginep di situ. Tapi semoga aja nggak ada banjir bandang. Tapi di sini tuh aman karena banyak penjaganya, semacam piket begitu. Ingat guys, gue udah bilang di sini itu masih banyak celengnya. Mungkin macian kumbang juga masih ada. Karena secara informasi itu macian masih eksis. Tapi maung kumbang ini nggak kayak harimau. Kalau ketemu manusia dia milih kabur. Dan manusia juga sama sekali nggak jadi target buruannya, kecuali mama muda. Kalau itu gue nggak tahu. Tapi ini si Pak Bos udah kebut-kebutan juga masih belum nampak rombongannya. Tapi itu di depan ada juga, kayaknya bukan deh. Tapi itu ada mengkumis di pinggir tuh, lagi berhenti. Berarti rombongan udah deket. Biarinlah mereka mau ninggalin juga, yang penting kita nikmati aja pemandangannya. Ya nggak? Nah di sini habis hujan kayaknya, jalanannya berlumpur dan sedikit licin. Nah di sini itu ban dual purpose-nya ADV berbicara. Enak banget nggak ada selip-selip tisorodot. Oh ya guys, di windshield-nya ADV itu nggak pakai baut dari besi. Itu tuh pakai semacam karet begitu. Kalau untuk windshield bawaannya itu aman karena pastinya udah diuji sama pabrikan Honda sebelum launching. Tapi masalah baru muncul waktu si Pak Bos ganti pakai windshield merek MHR yang tinggi, yang lagi dipakai. Itu tuh dibeli sekitar 300 lebih lah harganya kalau nggak salah. Tahu nggak? Windshieldnya terbang karena si baut karet itu nggak mampu menahannya karena berat. Itu tuh karena ada hambatan angin. Berarti memang dudukannya atau bautnya harus kuat juga. Itu tuh kejadiannya lumayan horor karena di belakang ada truk gede banget. Tapi untungnya supir truknya sadar dan berhenti. Si Pak Bos juga gak berhenti mendadak, dia minggir dulu pakai lampu hazard. Windshieldnya sih kuat, cuma ya jadi banyak goresan, jelek banget dah. Dan terpaksa si Pak Bos beli lagi yang baru, tapi kali ini dia pakai baut besi biar terbang lagi. Salah guys, maksudnya biar gak terbang lagi dan membahayakan pengendara lainnya. Dan untuk modifikasi lainnya itu, dia itu pasang karet protektor dari Hadeyasu di buntut belakang, step boncenger bodi depan dan samping. Dia juga pasang crash bar yang tebel banget merek BMC. Terus dia juga pasang box dan dudukannya yang Givi ADV 43 liter yang ada jaringnya itu. Yang lainnya paling aeroscope, mata kucing, cover knalpot, cover lampu belakang, dan 2 lampu tambahan kanan kiri yang bisa berfungsi buat strobo. Itu tuh ada di dudukan crash bar BMC tadi, dan si Pak Bos pasang di sana. Gue nggak sadar ternyata udah ketemu rombongan. Tuh
Yang jaket merah marun itu namanya Om Dodo. Dia naik motor Mio M3 putihnya. Si Om Dodo itu temennya si Pak Bos dari SMA, pernah sebangku juga pas kelas 1. Sekolah mereka tuh di SMA 6 Bandung yang di Jalan Pasir Kaliki itu tadi. Di jalan yang sama tempat si Pak Bos beli motor ADV ini. Masa-masa SMA memang indah, tapi hidup harus tetap berjalan. Masa lalu adalah kenangan dan masa depan adalah tujuan yang harus dicapai karena kita punya kewajiban. Bener nggak guys? Nah, dari sini udah mulai tercium hamparan kebun teh riung gunung yang menjadi tujuan Pak Bos and the Gang. Hutan-hutan tadi sudah digantikan dengan pemukiman penduduk. Oke guys, jadi kesimpulannya motor Honda ADV 150 ini bagus dan awet selama kita merawatnya dengan benar. Motor ini gak rewel sama sekali kalau kita perlakukan sebagai sahabat, bukan sebagai babu. Konsumsi bensinnya juga teramat sangat, irit untuk kubikasi mesin segini. Kapasitas penyimpanan di bawah jok juga gede, 28 liter. Tenaganya cukup dan sesuai. Motor ini bukan untuk adu balap. Emang semua motor matic bukan dibikin untuk kebut-kebutan. Dengan memahami fungsinya, maka janganlah kalian memperlakukan misalnya betot gas bikin jumping. Guys, motor matic gak dibikin untuk begituan. Kalau hobi kebut-kebutan, beli motor sport aja Gi. Itu baru benar. Untuk ditanjakan motor ini tangguh. Dan jika ada video ADV nggak kuat nanjak, itu berlaku hanya untuk ADV itu saja. Sekali lagi tergantung perawatan dan perlakuan kalian. Di kebun teh riung gunung ini bukan hanya hamparannya saja yang indah. Di sini juga kalian bisa sewa ATV tuh, biar ngerasain off-road pakai motor roda 4, bukan motor kali ya, kalau rodanya 4, tapi bukan mobil juga karena pakai setang bukan setir. Selain itu di sini juga ada spot bagus untuk foto-foto, misalnya Jembatan Cinta, Riung Gunung, atau kalau kalian mau nginep banyak banget spot-spot campingnya. Di kanan kiri juga banyak warung-warung buat ngopi-ngopi. Oke deh guys, segitu saja ya video review pemakaian ADV 150 selama 5 tahun. Pemakaian dari awal tahun 2020 hingga tahun kelima. Sekarang di akhir penghujung tahun 2025. Review ini sekalian jalan-jalan, siapa tahu kalian tertarik pingin kesini dan dijamin nggak akan menyesal. Seperti biasa, jika pengen gelut sama gue, isi kolom komentar. Jika ada kritik ke gedung DPR saja, tolong itu tombol like dan subscribe-nya diklik. Selamat beraktivitas dan jangan lupa bahagia. Dadah.